Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi lab 2.2 yang ngebahas tentang DHCP server. Di sini kita bisa melihat bahwa indikatornya adalah siswa mampu mengkonfigurasi DHCP server, siswa mampu mengetahui fungsi dari DHCP server. Jadi topologi yang kita buat nanti akan seperti ini. Satu router, kemudian ada switch, kemudian ada PC. Dan kliennya ini nanti bisa kita jadikan PC, bisa juga dijadikan router. Gitu. Atau bisa kita ngerombak dari topologi yang ada ini. Kemudian teorinya adalah DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol, merupakan service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan atau memberikan IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Jadi itu fungsinya. Jadi DHCP itu dia akan mendistribusikan IP address secara otomatis ke klien. Cara kerjanya adalah DHCP server akan memberikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh klien. Jadi si klien itu memberikan respon, oh di sekitar sini ada nggak DHCP server, maka si DHCP server dari klien ini meminta dulu request ke DHCP server kemudian memberikan ke DHCP klien di masing-masing PC atau host. IP address juga mampu mendistribusikan netmask, jadi yang dikasih itu nanti IP, netmask, dipalu gateway, DNS, dan NTP. Mikrotik digunakan sebagai DHCP server maupun DHCP client. Jadi fungsinya si mikrotik ini bisa jadi dua. Bisa sebagai DHCP server yang mendistribusikan, bisa juga sebagai client. Yang mana kemarin kita udah membahas tentang fungsi si router itu kita bisa fungsikan sebagai DHCP client di lab 2.1. Kemudian sebagai contoh kita berlangganan internet dari ISPA. ISPA tidak memberikan informasi IP statik yang harus dipasang pada perangkat kita, melainkan memberikan IP secara otomatis. Mikrotik sebagai DHCP server kita bisa terapkan pada jaringan milik user sifatnya yang dinamis, dengan jumlah personil yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Jadi kalau misalnya kita lihat basis GUI-nya adalah kita pilih IP, kemudian DHCP server, kemudian DHCP setup. Nah, di sini kita pilih interface yang kita gunakan, misalnya dalam hal ini Ether 2, kemudian space-nya, ini netmask-nya, kemudian network-nya, gateway-nya nanti 1.1, ini range-nya. Give out itu artinya rank yang kita bisa berikan, misalnya 2 sampai 20, berarti ada 21 host nanti yang connect ke si DHCP server kita gitu. Gateway-nya ini yang connect ke internet, kemudian disk time-nya 10 menit, kemudian statusnya oke. Nah, verifikasinya adalah ini interface mana yang kita gunakan. Ini tadi keterangan dari sini interface-nya, kemudian IP network-nya, gateway-nya, jumlah IP yang diberikan ke klien, yang kita kasih berapa IP gitu. Kemudian jika batas waktu klien akan diberikan IP DHCP, jika sudah berhasil maka tampilan menu di sini. Jadi ketika kita mendirikan DHCP server, maka dia akan nge-create satu address pool. Di sini namanya itu DHCP pool 3 gitu. List time-nya 10 menit. Pengujian pada klien ini kita setting pada IP versi 4-nya, kita pilih obtain. Kemudian silakan cek klien sudah dapat IP DHCP dari router mikrotik kita atau belum. Nah, di sini kita pilih detail, dia dapat IP 1.20 gateway-nya. Jadi yang tadi itu didapatkan, netmask-nya juga didapatkan, yang ini tadi.
mana, sebentar, ini netmasknya, gateway-nya, DNS-nya. Makanya ketika kita mau melihat hasilnya itu di sini, ini ada netmasknya, ini gateway-nya, ini subnet masknya, gateway-nya, DNS-nya gitu. Kemudian di DHCP server bisa kita lihat di tab lisis. Lisis itu tulisannya di sini D itu artinya dynamic. MAC address-nya sekian, client ID-nya sekian, servernya DHCP1, aktifnya, IP address-nya, MAC-nya sekian. Oke. Kita akan coba labkan. Yang pertama, kita akan create lab baru, lab 2.2 DHCP server. Kemudian kita add. Oke. Kemudian kita akan buat satu topologi. Oke. Ini router 1, nama kita. Oke. Kemudian ikonnya boleh kamu rubah. Oke, routernya boleh yang ini. Kemudian sekunderinya saya pilih Winbox, yang ini defaultnya Telnet. Kemudian portnya saya kasih 5. Kemudian kita save. Oke. Langkah yang kedua adalah saya pilih switchnya PPC. Kita kasih PC1. Ini jumlahnya ini 2 atau 3 lah, atau 5, 3 aja. Desktop, kemudian kita save. Oke. Ini PC2, ini PC3, ini PC4. Oke, kemudian kita tambahkan satu switch. Oke. Nanti di broadcast ke sini. Oke. Kemudian kita pilih network internetnya kita pilih cloud, kemudian kita save. Oke, kita hubungkan yang ether 1 kita kasih ke internet, yang ether 2 kita kasih ke switch. Oke, dari ether 2 ini nanti nge-broadcast ke PC1, PC2, PC3, dan PC4. Oke, ini saya edit dulu menjadi PC1 biar berurutan. Oke, PC1, PC2, PC3. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita akan kasih nama tutorialnya tentang konfigurasi DHCP server. Oke, kita bold, kita underline. Ini kita kasih ke sini. Oke. Kemudian kita kasih nama kita. Oke. Kemudian kita underline. Kita geser ke sini. Oke. Kemudian networknya ini ether 2 kita edit, kita kasih IP-nya 20.20.20.0/24.
kita apply. Oke, kemudian kita nyalakan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan coba running konfigurasi DHCP server. Ini lab 2.2 ya. Ini koneksi ke internet itu, coba kita lihat dulu IP-nya. Oke, admin, passwordnya kita kosongkan, no, Ctrl C, Ctrl L, system identity, set name, router 1 ini. Oke, kemudian kita cek IP addressnya, IP address print. Nah, ini udah dapat di DHCP dari Ether 1. IP address, kita coba ngeping ke internet. Oke, udah replay ya. Kita coba ngeping ke google.com. Jadi secara otomatis dia udah memberikan IP dari internet dari sini, dari wireless yang ada di fisiknya. Oke, VNet Lab. Oke, langkah pertama kita setting IP addressnya, karena di sini kita ngasih 20. IP address add address 20.20.20.1/24 interface Ether 2. Oke, kita cek di sini. Di sini di Ether 2, maka di sini kita kasih IP address print verifikasi 20.21 itu sama dengan Ether 2. Jadi yang connect ke sini Ether 2 itu adalah gateway-nya ini. Kemudian ada switch, jadi semua PC 1, PC 2, PC 3 nanti gateway-nya lewat sini. Oke, kita setting DHCP server, IP DHCP server setup. Oke, interface-nya Ether 2 20 sekian, net gateway-nya 20.21, kita kasih 200 ya. Kita coba kasih 200 dari rank 2 sampai 200. DNS servernya 8.1, biarkan default, list time-nya 10 menit, kita enter. Oke, kita verifikasi IP DHCP server print. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dia udah ada DHCP poolnya sama dengan 0 di Ether 1. Oke, kita coba cek di PC 1. Oke, kita pilih show IP. Di sini dia IP-nya masih 0. Kemudian kita coba DHCP, minta request dari klien ke si router ini, IP DHCP, enter. Pas tulisannya, pastikan tulisannya Dora Dynamic Offering Request acknowledge panjangannya. Kita lihat dengan memetik show IP. Di sini dia udah dapat di PC 1 20.20.200.24, gateway-nya 20.21, DNS-nya juga udah dapat. Jadi gateway, DNS, di sini nggak kelihatan bahwa dia dapat NTP. Kita coba ngeping ke 20.20.20.1, dia akan replay. Kemudian kita coba PC 2. PC 2 juga kita akan coba request
IP DHCP. Oke, kita lihat dengan perintah show IP, maka dilihat di sini dia dapat IP 199, gateway-nya ke 21. Kita ping lagi ke router Ether 1, nyampe nggak dia? Oke, alhamdulillah nyampe. Kita masuk ke PC3, IP DHCP. Oke, kemudian dia dapat IP 198. Nah, ini 198. Kita coba ping ke 20.20.20.21 ke gateway-nya. Alhamdulillah replay. Nah, bagaimana sih verifikasinya di routernya gitu. Di router sini ini kita bisa cek dengan perintah IP DHCP server list print. Nah, di sini D ini artinya dynamic, yang ini D ini dynamic dia dapat 3 yang connect. Ini mulai dari IP 200 karena ranknya kita mulai dari 200, 199, 198. Bagaimana kalau misalnya salah satu kita matikan? Misalnya di PC3. Kita coba cek di sini. Maka di sini sebentar. Udah diberikan tadi. Maka kita coba logout dulu yang PC3. Oke. IP DHCP server list print. Dia tetap ngebaca ya yang 198, padahal di sini tadi dia udah kita matikan. Seharusnya ini udah mati nih, seharusnya tinggal 2 gitu. Oke, kemudian coba kita matiin si routernya sini. Oke, kita logout, kemudian kita nyalakan lagi. PC3 tetap nyala, PC3 tetap off. Kemudian kita coba cek apakah dia masih memberikan IP DHCP ke klien PC3. Kita tunggu sampai booting di router 1. Lumayan agak lama nih. Oh ya, loginnya admin, passwordnya kosong, Ctrl C, Ctrl L, IP address print, IP DHCP server print, IP DHCP list print. Oh, karena dia mati di sini minta request lagi nih. Oops, sorry. So IP ini 2020. IP kalau nggak salah. Apa namanya itu? Perintahnya itu adalah show IP. Apa perintahnya ya? Lupa. Oh, clear IP. Clear IP. Dia akan di clear, kemudian kita cek show IP. Jadi kosong, IP DHCP. Oke. Di sini dia dapat 200. Ini kita
oh itu PC 2, PC 1. So IP kita cek IP DHCP, IP nya tadi udah nggak ada, kita request lagi Dora jadi 199. Kita cek di servernya. Nah di sini dia cuma ada karena yang ini mati, jadi dia di simulasi kali ini dimatikan dulu baru dia minta request lagi. Oke, bagaimana kalau misalnya kita tambahin lagi namanya itu switch kemudian kita masukkan ke Ether 3. Nah ini Ether 3, kita save, kemudian ini kita kasih 30 lah, CS24, kita apply. Oke, kemudian kita tambahkan PC lagi, kita tambahkan PC nya itu 3, kemudian kita save. Oke, ini PC 4, ini kita edit PC 4. Oke, kemudian kita save PC 4, PC 5, PC 6. Oke, kita hubungkan, kita save, kita hubungkan, kemudian kita save. Oke, kita save. Oke, ini udah ada switch yang ketiga dari interface Ether 3. Nah di routernya kita akan tambahkan bahwa IP address print. Oke, kita tambahkan IP address address 30.30.30.1/24 interface Ether 3. Oke, IP address print. Kita sudah nge-create IP untuk Ether 3. Kemudian kita akan buat juga DHCP server di Ether 3. Perintahnya adalah IP DHCP server setup. Kemudian interface-nya kita kasih Ether 3. DHCP space-nya 30.30.0, kita enter. Gateway-nya 30.31, kita enter. GIP-nya itu kita kasih menjadi sampai 30 misalnya, dari 2 sampai 30. Kemudian DNS servernya 8.1, kita enter. List time-nya 10 menit, kita enter. Kita cek IP DHCP server list, DHCP server print. Di sini kita udah nge-create 2 address full, yaitu DHCP pool 0 sama DHCP pool 1. Kemudian kita akan lihat di Ether di PC 4 untuk mendapatkan broadcast dari Ether 3. Di PC 4 kita coba minta request IP DHCP. Oke, kita pastikan bahwa dia dapat network dari 30. Kita show IP. Nah kita coba ping ke 30.30.30.1. Oke, reply. Begitu juga dengan PC 5. PC 5 kita request dulu IP DHCP. Oke, Dora 30.29. Oke, kemudian ini bergeser-geser nih. PC 6 IP DHCP. Oke, dia juga udah dapat IP.
Kemudian kita coba cek di sini IP DHCP server list print. Nah, di sini udah banyak nih. IP yang 20, kemudian IP yang 30. Mulai dari 30, 30, 29 sama 28. Karena kita ranknya tadi mulai dari 2 sampai 30. Jadi satu interface itu bisa kita create jadi banyak gitu. Kita bisa create dari banyak DHCP server, gunanya supaya kita tidak setting secara manual gitu. Oke. Mungkin itu materi kita lab 2.2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.